Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada cerita apa lagi nih? Judulnya Kuntilanak Bunting. Waduh, siapa yang ngebuntingin Mbak Kunti nih? Sinopsisnya, seorang gadis kurang waras yang bernama Daryati tiba-tiba hamil 5 bulan dan menjadi sering mengamuk jika melihat lelaki, sehingga meresahkan para warga desa. Namun, di usia kehamilan 8 bulan, terjadi sesuatu di luar nalar. Daryati meninggal terbakar setelah gubuknya dilalap api yang sulit dipadamkan. Mayat Daryati jatuh ke dalam sumur dan menjadi hantu penunggu sumur tersebut. Menarik nih. Ya udah, kita simak saja ceritanya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Cerita Narto ini dari sudut pandang kakeknya. Kengerian yang pernah terjadi di sebuah kampung yang terpencil karena letak kampungnya yang terisolir. Untuk gambaran kampungnya, dari Gapura Selamat Datang di kampung Wanareja ada pabrik penggilingan beras. Selanjutnya hanya terlihat hamparan persawahan 500 meter. Kemudian pohon-pohon kapuk atau kapas yang menjulang tinggi jika melihat dari jalan depan. Jelas tidak terlihat pemukiman. Teman-teman harus melewati dulu pohon-pohon kapuk, baru mulai terlihat pemukiman. Tapi jangan datang malam-malam. Kenapa saya bilang jangan datang malam? Nanti bakal terjawab. Akses masuk kendaraan cuma satu, lewat jalan Gapura depan. Alhamdulillah, walau masih jalan tanah, tapi satu mobil cukup untuk melintas. Selainnya, hanya ada jalan pematang sawah menyambung ke jalan kampung lainnya. Juga bagian belakang kampung adanya pemakaman dan diakhiri sungai yang cukup besar. Ada juga batu prasasti di bagian barat dan sendang mata air Dawan di sebelah wetan. Tahun 1990, saya, Suhamat Arjim, kembali terpilih menjadi lurah di kampung ini. Ya, sebuah kampung terpencil di bawah kaki Gunung Ciremai di kota tercinta Kabupaten Kuningan. Tanpa saingan, tanpa cerita rebut-rebutan kursi jabatan. Karena pada masa itu gaji lurah cuma beras sekarung, sama tanah pinjaman dari pemerintah yang lebarnya sekitar 10 petak. Ya lumayan sih, cuma kalau dihitung dengan tugasnya nggak ketemu. Seringkali saya nombok setiap ada urusan warga atau kegiatan, entah soal izin perizinan, surat penyuratan karena akomodasi. Segala saya emban tugas itu dengan rasa ikhlas untuk ibadah. Ya, tapi untung saja istri saya rajin. Setiap subuh dia berangkat membawa sayuran untuk dijual di pasar. Keseharian saya setelah sholat subuh, saya dan istri bergegas mendorong gerobak yang sudah diisi penuh dengan sayuran sampai ke Gapura depan samping pabrik beras. Karena mobil jemputan para pedagang hanya mau sampai Gapura, dikarenakan jalannya yang sempit dan gelap. Juga tanggung hanya menjemput istri saya saja. Ya sudah, alhasil kami yang mengalah. Sesampainya di Gapura, kulihat mobil L300 yang sudah mulai penuh dengan dagangan. Dan beberapa penjualnya yang sekalian ikut sudah menanti kami. Ali, sudah lama ya menunggunya. Maaf, istri saya mau jualan aja, bedaknya didobel 4 kali, sapa saya. Oh, nggak apa-apa Pak Lurah, tenang saja, yang penting sudah sampai. Toh Pak Lurah jauh dorongnya, ucap Ali. Kulihat istriku yang menor itu hanya cemberut mendengar candaan kami. Udah, jangan manyun. Udah mau punya cucu juga masih ambekan, ucap saya. Setelah sayuran kunaikkan ke mobil kolbak,
Ali pun menyuruh istri saya agar segera naik. Bu Lurah, ayo biar nggak kepagian. Setelah semua naik, mobil pun melaju perlahan meninggalkanku. Aku pun segera berbalik badan menuju arah pulang sembari mendorong gerobak, sembari mengamati kanan kiri hamparan sawah. Dalam hati saya berucap, ya Allah, semoga kampungku tetap tentram dan orang-orang yang menyalahgunakan sendang dawan segera kembali ke jalan yang semestinya. Sesampainya di rumah, saya berganti pakaian coklat yang penuh dengan tanggung jawab, sembari menunggu pagi. Saya duduk di bangku teras depan sembari minum teh hangat. Satu persatu kulihat warga mulai beraktivitas, hilir mudik lalu lalang. Ada yang sekedar membersihkan halaman, ada yang menjemur pakaian, ada pula yang membawa arit dan cangkul untuk berangkat ke sawah. Ya, tapi dari semua itu, semuanya sama. Setiap melewatiku, mereka menyapa ramah dengan senyuman. Pak Lurah, ucap setiap warga yang lewat. Mari Pak, mampir dulu, ngopi, ucapku membalas senyum ramah mereka. Pukul 7 pagi, kupanasi motor hijab bebek 2 tak pinjaman dari desa untuk segera menuju ke balai desa, karena setiap pagi ada apel dan absen. Untuk waktu itu, setiap kuwu sampai lurah atau perangkat desa di kelurahan dapat inventaris, yaitu motor bebek 2 tak dengan ciri khas asap yang mengepul. Trung dung 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 dung, gitulah bunyinya. Singkatnya, setelah dari kelurahan, sekitar jam 9, tugasku berkeliling kampung untuk memantau. Barangkali ada warga desa yang sedang dalam kesusahan. Tak lupa, seringkali mampir ke rumah Mbok Rimah, sekedar untuk melihat kondisi dan kadang membawa makanan. Kadang juga sedikit sumbangan dari desa atau warga setempat. Bukan kenapa, selain karena Mbok Rimah ini janda tua, ekonominya juga sangat jauh ada di bawah. Rumahnya sudah mulai reot karena masih terbuat dari bilik anyaman bambu khas bangunan lama. Terlebih, Mbok Rimah dalam usia senjanya masih harus merawat cucu perempuannya yang mengalami gangguan jiwa dari lahir. Ya, dia bernama Daryati, gadis muda berusia 21 tahun. Sebenarnya, Daryati memiliki fisik yang cantik, tinggi, putih dengan rambut hitam panjang. Seandainya saja dia gadis yang normal, pasti sudah banyak orang yang datang melamar. Kalau ku ingat, sampai tega kedua orang tuanya meninggalkan Daryati dari kecil. Inilah tugas kami sebagai sesama manusia untuk saling mengayomi dan mengasihi. Bok, ini ada makanan, dimakan ya nanti. Tak lupa ku usap kening Daryati yang sedang asik sendiri bermain dengan ranting pohon di teras rumah yang masih tanah. Selesai dengan urusan Mbok Rimah dan Daryati, saya pamit untuk kembali berkeliling kampung. Sesampainya saya di depan rumah Asdi, di sana nampak dia sedang berbincang-bincang dengan 2 orang tamu yang tidak kukenal. Dari jauh, ku pandangi mereka sambil menerka-nerka apa yang mereka obrolkan. Sampai-sampai aku tidak sadar kalau Asdi sudah dalam posisi bertolak pinggang sambil menegurku. Kalau mau namu sini, gak usah ngeliatnya kayak begitu, kayak orang mau maling aja, ucap Asdi. Oh, maaf Di, aku lagi mikirin besok untuk acara penyuluhan jentik nyamuk sampai ngelamun. Mari, saya duluan, ucapku sembari berlalu melewati jalan depan rumahnya. Bukan tanpa alasan kenapa aku begitu. Asdi ini sudah terkenal sebagai dukun dan kuncennya sendang mata air keramat di kampung ini. Rata-rata orang yang bertamu, mereka yang ingin melakukan ritual agar usaha laris, pelet, bahkan teluh. Aku pun sudah seringkali menegurnya dan mengusir tamu-tamu yang kupergoki lebih dahulu mencari alamat Asdi. Inilah alasan Asdi sangat benci kepadaku. Padahal Mbah Winta, aku dan Asdi adalah teman akrab semasa kecil. Pilihan hidupnya membuat kami berseberangan. Selepas asar sekitar jam 5 sore, saya bergegas memanaskan motor untuk segera menjemput istri tercinta. Saya biasa pakai motor karena sudah tidak adanya lagi sayuran yang harus dibawa pulang. Karena kebiasaan istriku, sayur habis syukur, kalau tidak pasti akan dibagikan ke pedagang lain. Dikarenakan sayuran akan segera layu. Sesampainya di Gapura, kadang dia datang duluan, kadang bebarengan, kadang telat. Untuk sekarang ternyata saya yang terlebih dulu sampai di Gapura. Saya duduk-duduk di Gapura depan. Tidak lama, Mbah Winta lewat sembari membawa kemenyan, rokok lisong, dan beberapa jajanan pasar di nampannya.
"Mbah Win, buat ke pabrik beras lagi itu?" tanyaku. "Iya Pak Lurah, sampai sekarang saya belum berani ambil resiko untuk mengembalikan kedua sosok harimau itu ke dalam sendang dawan. Ya, sementara cuma ini yang bisa saya lakukan. Jangan sampai mereka kelaparan, takutnya berimbas mengganggu warga kampung," ucap Mbah Winta. Ya, memang semenjak Juragan Bohari, pemilik pabrik beras, meninggal, pabrik ini tidak terurus. Kadang buka, kadang tidak. Selain karena anak-anaknya lebih memilih usaha lainnya, pabrik beras juga sudah mulai banyak saingan. Terlebih adanya makhluk yang sukar untuk dibuang atau dikembalikan. Saya hanya tertegun mendengarnya. Teman-teman di sini pasti ada yang merasa, kenapa tidak mencari Pak Ustadz atau ahli agama? Kenapa harus dengan cara memberikan makhluk itu makan? Kami sudah beberapa kali mencobanya, hasilnya nihil, malah sampai merenggut korban jiwa. Terdengar bunyi klakson, dan ternyata itu L300-nya Ali sudah tiba. Bergegas saya berpamitan kepada Mbah Winta. "Mbah Win, saya duluan ya." "Iya Pak Lurah." Segera aku menyalakan motor dan menghampiri istriku. Kulihat dia menenteng sekantong plastik jeruk. "Cucunya masih di perut emaknya, udah disayang bener. Gimana entar udah brojol? Bisa sampai dibawa ke pasar," ucapku. "Bapak ini tahu apa sih? Namanya juga cucu pertama. Udah, ayo kita jalan pulang, keburu maghrib." Kami pun berboncengan. "Pegangan yang kuat Bu." Hijet 2 tak, ku geber perlahan menyemburkan asap-asap kecil dari mulut knalpot bisingnya. Pemandangan indah melewati jalanan tanah yang kanan kirinya hamparan padi-padi yang sudah merunduk kekuningan, tanda siap panen, sembari ditemani rona merah keorenan senja matahari yang mulai tenggelam di balik besarnya punggung Gunung Ciremai. Hidup sederhana dan sehat dengan istri yang selalu pengertian sampai di masa tua, itu adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan. Tak hentinya ku ucap syukur sepanjang jalan. Sesampainya di pemukiman, tak lupa kami mampir ke tempat anak dan menantu kami yang jarak rumahnya sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya, teriak istriku yang tak mau turun dari boncengan. Tidak lama, seorang perempuan hamil besar 7 bulan datang menghampiri diiringi dengan suaminya. "Nih, dimakan jeruknya biar si Utun sehat. Ibu langsung pulang ya. Sana, bawa masuk istrimu, udah mau maghrib." Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rumah. Setelah Isya, saya menyiapkan perlengkapan untuk kontrol ronda nanti malam. Sarung, jaket, kupluk, senter, dan tidak lupa kopi bubuk kubawa untuk warga yang berjaga di pos. "Tumben, masih sore udah siap-siap buat ronda aja," tegur istriku. "Iya Bu, kasihan yang ronda takut gak ada kopi," ucapku. Kalau buat warga aja semangat bener. Sekali-kali istrinya dirondain gak apa Pak, canda istriku. "Iya, insya Allah nanti kalau gak capek. Bapak kan cuma kontrol, jam 11 atau 12 juga udah pulang." Sebenarnya bukan tanpa sebab. Memang saya sengaja berangkat lebih cepat untuk memastikan tamu asli tadi siang memang datang bertamu atau akan melakukan ritual di sendang dawan. "Bu, aku jalan ya." "Iya Pak, hati-hati." Saya pun berjalan agak cepat ke arah wetan perkampungan. Sampailah saya di kebun-kebun bambu. Ku matikan senter dan berjalan perlahan masuk ke dalam rindangan pohon bambu. Bunyi-bunyi batang bambu yang saling bergesekan sedikit membuatku ngeri. Tapi harus kupastikan kalau sendang dalam kondisi aman. Semoga saja. Aku hanya ingin mengintip dari kejauhan, memastikan mereka ke sana atau tidak. Samar-samar di depan pandanganku mulai bisa melihat gelapnya sendang. Yah, ada cahaya lilin di sana. Benar saja, Asdi memang tidak ada jeranya. Mereka bersila di pinggir sendang, masing-masing dalam tikar yang seukuran sajadah. Dan di keempat titik sudutnya ada lilin yang menyala. Sedangkan Asdi bertelanjang dada berendam di dalam air sendang yang dalamnya seatas dada orang dewasa, sembari mengatupkan tangan di atas kepalanya. Ku amati lebih jelas dalam keadaan samar gelap itu. Bukan tangan yang terkatup, tapi dia berlenggak-lenggok seperti ular. Kurasa itu kepala ular.
Sekilas berkelebatan cahaya perak dari sisik-sisik badannya yang mulai menjalar di badan Asdi. Agak lama kuperhatikan. Itu jelmaan Bang Gendit Sari, si penguasa sendang. Sebab di kepala ular itu ada mahkota kecil. Tiba-tiba kepala ular itu melihat ke arahku dan mendesiskan lidahnya. Entah mengapa suara desisannya bisa sampai ke telingaku yang jaraknya sekitar 20 meter. Asdi pun ikut menoleh. Sontak aku terkaget karena mata Asdi merah bercahaya seperti mata ular. Kulit kepalanya pun sebagian bersisik perak dan segera aku lari berbalik arah ke pemukiman. Sempat beberapa kali saya terjerembab jatuh terguling karena batang-batang bambu yang tumbuh miring menjorok ke bawah. Ku ambil nafas dalam-dalam. Setelah kurasa tenang, kembali ku lanjutkan langkah agak cepat menuju ke pos kampling dan sesampainya di pemukiman, ku pelankan langkahku. Sampailah aku di pos kampling. Kulihat sudah ada beberapa orang di sana. "Pak Lurah," sapa mereka ramah. "Udah pada kumpul ya? Nih kopinya, pada diseduh." Sembari kuulurkan kresek bubuk kopi dari rumah. "Cuma gorengannya nggak bikin. Istri saya lagi agak capek." Sembari ngopi, kami berbincang ringan perihal kondisi kampung sekarang. "Pak Lurah, Mbah Asdi kayaknya kedatangan tamu lagi deh. Saya lihat tadi sore ada 2 orang asing di rumahnya. Penampilan mereka rapi, berkemeja, seperti orang kantoran. Kalau begini terus, kampung kita bakal dicap kampung dukun terus," tutur Jajang. "Iya Pak Lurah, apa Mbah Winta nggak bisa ambil tindakan? Kan Mbah Winta juga orang bisa," ucap Maman. "Oh iya," ucapku pura-pura belum mengetahui perihal tamunya Asdi. Aku menarik nafas dan menggelengkan kepala. Entahlah, walaupun Mbah Winta orang bisa, di satu sisi Asdi itu adiknya Mbah Winta. Sayangnya Asdi masih saja meneruskan tradisi keluarganya turun-menurun, menjadi juru kunci Sendang Dauan, ucapku. Beberapa kali kita coba tutup sendang itu, malah berimbas ke hasil panen warga yang tiba-tiba serentak gagal kan? Angguk pelan mereka tanda mengerti. "Iya Pak Lurah, kadang suka kasihan sama Mbah Winta, jadi orang baik, tapi sekarang dia hidup seorang diri setelah anak istrinya dulu meninggal tiba-tiba. Mbah Gendit Sari emang jahat, gak ada yang dia lepas cuma-cuma," tutur Jajang. "Hus, jangan bicara ngawur, nanti jadi bala buat kamu. Kita doakan saja, semoga istri dan anaknya Mbah Winta di tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa," timpalku. "Iya Pak Lurah, maaf saya sampai lupa batas." Ngomong-ngomong, Jaidi dan Usai kemana?" tanyaku. "Biasa Pak Lurah, Hansip 2 itu lagi tugas. Cuma tugasnya sembari ngintipin kamar perawan," kekeh Maman. Jahidi dan Usai adalah Hansip asli berseragam hijau kampung kami, tapi bertabiat buruk. Ya itu, kebiasaan suka ngintip orang. Apalagi yang baru nikah, pasti dipantengin terus. Sudah banyak komplainan dari warga yang sempat melihat kelakuan 2 orang itu. Ketika menyingkap jendela kamar, seseorang menggunakan ranting pohon. Cuma giliran saya tanya siapa yang mau jadi gantinya, pada nggak mau. Alhasil belum ada gantinya. Sedangkan aturan desa diwajibkan setiap kampung minimal ada 2 hansip. Lamunku memanjang. Nggak kerasa udah jam 11 lewat. Saya pamit ya bapak-bapak. Besok subuh saya harus antar sayur dagangan istri. Sama pagi-paginya tugas jaga kekelurahan, ucapku sembari senyum dan berpamitan. "Oh, siap Pak Lurah, makasih kopinya." Dengan tergesa, saya berjalan pulang berharap istriku belum terlelap tidur. Sesampainya di rumah, ku ketuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Gagal ronda rumah ini mah. Batinku sembari mengelus dada. Saya pun mengambil kunci yang biasa diselipkan di sela-sela keset dan segera beristirahat, mengikuti istri yang sudah terlelap dalam mimpinya. Rutinitasku seperti biasa. Subuh buta mengantar istri untuk berjualan ke pasar, pagi ke balai desa. Tapi ada hal mengejutkan di siang ini. Sekedatanganku sepulangnya dari balai desa, orang-orang menghampiriku dengan panik. Pak Lurah, Pak, Mbok Rimah wafat Pak," ucap salah satu warga dan sontak aku terkaget. "Hah? Kapan meninggalnya?" "Sewaktu saya mau kasih makan.
kulihat Mbok Rimah sudah kaku membiru Pak Lurah. Sekarang jenazahnya sudah dimandikan dan sedang dikafani oleh warga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo kita ke sana. Sesampainya di kediaman Mbok Rimah, sudah banyak warga yang membantu mengkafani jenazahnya. Ku hampiri jenazah Mbok Rimah dan kulihat dengan seksama. Nampak keanehan. Birunya terlihat aneh, seperti ada kemerahan di lehernya, seperti orang yang tercekik keras. Batinku. Hari itu pun Mbok Rimah dimakamkan, tapi dimakamkan persis di belakang rumahnya, tepatnya di samping sumur. Bukan tanpa sebab. Daryati seakan mengerti, tidak mengizinkan orang yang selama ini bersamanya akan dibawa jauh oleh para warga. Dia menggenggam keras keranda, tidak mau jenazah Mbok Rimah diangkat. Alhasil kami mengambil keputusan Mbok Rimah dimakamkan di samping rumahnya, dengan niatan Daryati akan aku bawa dan diurus di rumahku. Hari ke hari, minggu ke minggu, Daryati selalu kabur dari rumah dan pasti ditemukan di rumah lamanya, sembari tertidur di gumpalan tanah kuburan Mbok Rimah tersebut. Lama-lama terpaksa kubiarkan tetap di sana, karena bila kukurung, semua benda akan dia banting. Untuk makan dan memandikan, para warga yang iba saling bergantian mengurusnya. Ya, biarpun ada juga yang sering menjadikan Daryati bahan olokan karena kurang warasnya. Selang waktu bulan berganti, tibalah akhirnya saya dan istri saya menimang cucu pertama. Sampai-sampai saya pula yang memberi nama Sunarto, nama yang aneh karena orang Sunda diberi nama Jawa. Ya, semoga saja suatu saat jadi presiden Indonesia. Waktu itu rata-rata kan berawalan Su. Di balik kebahagiaan, datang juga musibah kampung kami. Berawal dari Daryati yang sakit, sering muntah-muntah. Akhirnya aku bawakan bidan dari desa. Setelah dicek, betapa terkagetnya kami. Ternyata Daryati sedang dalam keadaan mengandung 5 bulan. Memang perutnya sedikit membuncit. Kukira karena kurang gizi. Ternyata ada yang menghamili Daryati. Kehamilan Daryati semakin lama semakin membesar. Tepat di kehamilannya 8 bulan, Daryati sering sekali memasuki pemukiman warga. Dia menjadi agresif, sering menyerang tiba-tiba kepada para pria kampung kami. Lebih parahnya, dini hari pun dia sering mengetok-ngetok rumah warga. Jika yang membukakan pintu seorang pria, dia akan langsung menerkam, menjambak rambut, dan mencakar muka. Seisi kampung mulai geram dan mendatangi saya yang sedang berada di pos kampling. Pak Lurah, ini Pak Lurah, Daryati sudah sangat meresahkan Pak. Berbahaya untuk warga desa. Saya pun berpikir keras. Baik, Bapak, Ibu, besok saya akan koordinasi dengan pihak desa agar Daryati bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekarang tenangkan diri, kunci pintunya. Sekarang pada pulang ya. Pasti besok saya akan langsung ajukan, Bapak, Ibu. Di sudut kampung sebelah wetan, 2 kucro alias hansip kampung kami, Jahidi dan Usoy, sedang bertugas mengitari kampung sembari membawa senter dan ranting pohon. Ya, senter untuk penerangan, ranting untuk senjata pengintipan. Di, Jahidi. No, lihat Di, ucap Usoy yang mengarahkan senter ke arah kebun bambu. Wah, bola api Soy. Matikan senternya, nanti dia kepancing malah nyerang kita Soy. Dari bentuk apinya ini, sepertinya Telu Banaspati Soy, ucap Jahidi ketakutan. Ayo lari, kita ke pos kabarin warga sama Pak Lurah, ucap Usoy yang tak kalah paniknya. Tunggu Soy, ini waktunya kita bermanfaat Soy. Selama ini warga memandang kita jelek. Ayo, kita ikuti kemana dia tuju. Kita buktikan kalau kita juga berguna, bungkas Jahidi. Setelah diikuti, ternyata bola api itu menuju rindangnya pohon kapuk. Tapi bukan itu yang dituju oleh bola api tersebut. Semakin berkobar dan melesat-lesat kencang sampai akhirnya menghantam rumah Daryati. Terdengar bunyi hantaman dan ledakan keras. Seketika teriakan Daryati pun menggema. Jahidi dan Usoy pun terkaget serta lari pontang-panting mengarah ke pos kampling. Mereka berteriak meminta tolong sembari berlari. Kami pun yang berada di pos kampling sontak terkaget dengan bunyi keras dari ledakan itu. Seketika kami melihat api besar seperti kebakaran dari arah kebun kapuk. Astagfirullahaladzim, apa itu Pak Lurah? Ucap Jajang. Hah,
Kebakaran sepertinya dari kebun kapuk. Jangan-jangan rumah Daryati, ucapku. Kami semua berjalan menghampiri kobaran api. Di perjalanan kami bertemu dengan Jahidi dan Usoy. Pak Lurah, Daryati Pak, ucap kedua hansip yang lari pontang-panting menghampiri. Ayo kita ke sana, ucapku. Sesampainya di sana, kami langsung mencari benda-benda yang bisa dijadikan alat untuk mematikan api. Jang, Man, kamu ke warga minta bantuan, bawa ember-emberan untuk menyiramkan air, segera, ucapku. Kumpalan asap hitam dari kobaran api itu seakan membentuk sebuah sosok besar yang sedang menyeringai. Kulihat sosok tubuh yang terbakar berteriak-teriak dan berlari tanpa arah. Dari dalam rumah meloncat langsung masuk ke dalam sumur. Daryati, teriakku. Tapi anehnya, memadamkan api gubuk kecil sangat sulit sekali. Bahkan api semakin disiram semakin membesar. Mbah Winta pun datang dengan tergopoh-gopoh. Ya ampun Pak Lurah. Dia langsung merapalkan bacaan. Terlihat dari mulut Mbah Winta yang berkomat kamit. Sesekali meneteskan darah terbatuk menahan sesak nafas. Tapi ajaibnya, air yang sekarang disiram warga nampak pelan-pelan mulai bisa memadamkan api. Kita kecolongan Pak Lurah, ucap Mbah Winta yang sembari menahan sakit di dadanya. Mbah Winta gak apa-apa Mbah? Tanyaku sembari kurangkul Mbah Winta. Tidak apa-apa Pak Lurah, cuma sayang Daryati tidak selamat. Maaf Pak, ucap Mbah Winta. Siapa yang melakukan ini Mbah? Tanyaku. Mbah Winta hanya terdiam. Hangus sudah gubuk kecilnya Daryati. Langsung ku tengok ke dalam sumur-sumur yang masih mengepulkan asap hitam dan bau daging terbakar. Masih samar-samar ku dengar rintihan sakitnya. Daryati merintih seperti sedang memanggil almarhum Mbok Rima semasa hidup. Ya Allah, aku meneteskan air mata. Nasibmu nak sepilu ini, ucapku dalam batin. Cepat ambil senter dan tangga, perintahku. Kami pun segera masuk ke dalam sumur dengan menggunakan tangga bambu. Kebetulan di dasar sumur tidak semua air, adanya batu besar. Bisa kami pakai menjadi pijakan tangga dan mengangkat Daryati keluar dari sumur. Badan yang masih panas mengepulkan asap. Bau daging gosong kami paksakan angkat ke atas permukaan. Setelah Daryati berhasil dikeluarkan dari sumur, kami baringkan dia di atas lembaran daun pisang yang dipercaya bisa meredakan panasnya luka bakar. Tapi tidak, bukan Daryati yang kita angkat, lebih tepatnya jasad Daryati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Keesokan paginya, Daryati langsung kami kebumikan di samping kuburan Mbok Rimah. Sewaktu pemakaman, banyak warga yang berdatangan. Di antara mereka kulihat sosok kurus berkumis hitam. Dia adalah Mbah Asdi dengan anak bujangnya yang bernama Heri. Dia menatapku dengan sinis. Perlahan dia mendekatiku sambil berucap, "Kalau kamu bukan teman kecilku, sudah kubunuh kamu," ucap Asdi pelan sedikit berbisik dengan nada penuh sinis dan amarah. Saya hanya terdiam sembari beristighfar. Pengajian kami lakukan sehabis isya di musola umum tengah kampung. Baru saja pengajian hari ketiga, kehusuan kami terganggu dengan teriakan minta tolong dari pria yang berlari morat-marit tanpa arah di sekitar musola. Ayo kita cek, ajakku kepada semua warga. Ternyata itu Dadang, anak kampung sebelah. Kenapa Dang? Anu Pak, ucap Dadang yang tersengal. Coba tenang dulu. Ini, minum dulu. Ku sodorkan segelas air putih. Setelah diminum, dia memuntahkan kembali air itu dengan sedikit warna merah seperti bercampur darah. Pak Lurah, maaf Pak Lurah, saya datang ke kampung Bapak atas saran dari guru saya Pak, ucap Dadang yang sedikit sudah merasa tenang. Tenang dulu. Coba ceritakan perlahan, tuturku. Begini Pak Lurah. Menurut pengakuan Dadang, dia diperintahkan oleh gurunya untuk meminum air dan mandi di sumur tempat Daryati meregang nyawa agar amalan ilmunya semakin kuat. Ya, Dadang adalah preman pasar dari kampung sebelah. Malam harinya pun Dadang berjalan mengendap-endap melewati parit dan pematang sawah agar tidak terlihat warga. Kebetulan gubuk Daryati posisinya dekat dari pematang sawah di tengah kebun kapuk. Sesampainya di kebun kapuk, Dadang sudah merasakan hawa tidak enak.
Terlebih bau gosong daging terbakar masih terasa dan teramat sangat jelas tercium di hidung. Sudah dimandikan, sudah dikubur, tapi masih aja bau gosong di mayat. Celoteh Dadang sembari menoleh dan meludah kedua gundukan tanah makam. Ya, makam Mbok Rimah dan makam baru Daryati. Di sana Dadang menimba air sumur, dan ketika ia menggeret tali tambangnya, perlahan sayup-sayup terdengar bunyi anak ayam yang mencari induknya. Namun Dadang tak menghiraukannya. Dengan niat yang sudah bulat, tetap saja dia menggeret tambang. Timba semakin lama semakin berat. Ketika Dadang tengok ke arah sumur, terlihat samar sosok yang merayap naik di tambang menuju ke atas. Dadang hanya terpaku sampai sosok itu muncul keluar dari lubang sumur. Sosok wanita tanpa busana dengan perut buncit yang sekujur tubuhnya hitam terbakar, dengan beberapa titik dan bercak merah kulit yang mengelupas. Dadang hanya terpaku tanpa bisa bergerak. Rapalan demi rapalan dia lontarkan, namun naas, semua itu tidak berpengaruh pada sosok Daryati. Malah sosok itu semakin mendekat. Tepat sampai kedua muka mereka benar-benar bertatapan, sosok Daryati menyeringai, mengeluarkan lidahnya yang berliur begitu panjang. Wajah Dadang pun seketika dijilati. Bau begitu bau anyir seperti bangkai ikan, sampai Dadang muntah dengan posisi terpaku diam. Syukur setelah itu sosok itu kembali pergi dan masuk ke dalam sumur. Dadang yang mendapatkan kesadarannya kembali segera lari pontang-panting menyelamatkan diri. "Jaidi, Usoy," panggilku. "Segera antarkan Dadang kembali ke kampungnya." "Oh iya Dang, itu pelajaran buat kamu juga. Alhamdulillah kamu masih diberikan kesempatan. Berserah dirilah hanya kepada Allah." "Iya Pak Lurah, saya berjanji tidak akan menuntut ilmu yang menyimpang lagi." Subuh harinya, saya bersiap mendorong gerobak sayuran barang dagangan istriku. Dalam perjalanan, kami berbincang ringan soal kejadian akhir ini. "Pak, kok seperti beruntun gini ya bala yang menimpa kampung kita?" "Bapak juga masih janggal, Bu. Siapa yang tega mengirimkan Banaspati kepada Daryati? Kenapa sampai hati? Terlebih kejadian semalam adanya pengakuan melihat sosok jelmaan Daryati," ucapku. "Pak, apa mungkin yang mengirimnya pelaku yang juga membuat Daryati hamil?" Nggak tahu, Bu. Bisa aja kan, Pak? Apa itu salah satu syarat untuk menambah ilmu atau mungkin menghilangkan jejak agar perbuatan bejatnya tidak terbongkar?" "Iya, Bu, bisa jadi," ucapku dengan sedikit melamun. Setelah pemukiman terakhir kami lewati, nampak samar berdiri seorang pria dengan tas ransel besar di punggungnya. Dia hanya berdiri terdiam di samping pohon kapuk. "Lah, itu siapa, Pak?" ucap istriku samar melihat seorang yang berdiri agak jauh di depan kami. Semakin dekat, semakin dekat. "Harry? Her, ngapain kamu berdiri sendirian subuh-subuh begini?" tegurku kepada Harry. Anu, Pak, itu." Dia menunjuk ke arah balik pohon kapuk. Di sana ada sosok perempuan memakai kain putih terduduk menundukkan muka di kedua lututnya. Dia menangis terseduh perlahan. Daryati?" ucapku sedikit kaget. Biarpun mukanya tak terlihat, tapi saya yakin dari suara rintih dan perutnya yang besar membulat, ternyata benar adanya kalau sosok Daryati memang menjadi hantu penasaran. Sembari beristighfar dan membaca doa-doa, kami berjalan perlahan bersama-sama mencoba melewati sosok Daryati. Ku sempatkan menoleh. Ketika tepat berpapasan, sosok itu menaikkan kepalanya sampai terlihat jelas Daryati dengan muka putih pucat dan wajah yang sembab berlinang air mata. Dalam hati, ku rasa pasti dia belum tenang. Sesampainya di Gapura, sembari menunggu jemputan L300 Ali datang, saya menanyakan maksud perihal Harry. "Masih subuh buta begini, kamu mau pergi kemana, Her? Bawa ransel besar sekali, seperti mau camping," tanyaku. "Saya mau pergi merantau, Pak Lurah. Di sini saya sudah tidak tahan dengan kelakuan Bapak." Di situ saya hanya terdiam, karena benar adanya saya sendiri pun tidak tahan dengan kelakuan teman semasa kecilku dulu.
Asdi memang memilih jalan yang salah. Seperti yang kubilang, kampung kami terisolir jauh kemana-mana. Alasan Heri berangkat subuh karena berniat ikut mobil jemputan pedagang. Belum ada akses angkot yang melewati jalan depan kampung warga. Kami biasa menggunakan ojek pangkalan jika ada keperluan dadakan ke kota. Selepas menghantar mereka, saya kembali ke rumah. Di teras depan, saya hanya duduk melamun memikirkan sosok Daryati yang memang gentayangan. Apa yang nanti akan terjadi pada kampung ini dengan kehadiran sosok hantu Daryati? Saya pun berniat akan mengunjungi Mbah Winta setelah dari desa. Sepulangnya dari desa, langsung ku tancap si bebek 2 tak menuju kediaman Mbah Winta. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Silakan masuk, Pak. Ada apa ini? Pagi-pagi tumben sudah langsung ke sini, ucap Mbah Winta yang membukakan pintu. Mbah, tadi subuh saya dengan sendiri jelas melihat sosok Daryati. Memang rupanya berbeda dengan yang diceritakan Dadang di sumur tua itu. Tapi hal yang paling saya takutkan, sosok Daryati meneror warga kampung ini, Mbah. Setelah agak lama Mbah Winta berpikir, beliau berbicara. Pak Lurah, Daryati itu mati dengan tidak wajar. Dia dimakan Banaspati. Terlebih dia dalam kondisi hamil, pasti akan menjadi sosok penasaran. Tapi saya yakin dia tidak akan sampai mencelakakan selama kita pun tidak mengusiknya. Untuk perkara dia terlihat dalam wujud yang berbeda, itu tergantung dari orang yang ditampakinya, tutur Mbah Winta. Kiranya bagaimana, Mbah, solusinya? Tanyaku. Pak Lurah, ikat pinggang dari kulit kijang, turunan dari Ki Buyut Lampe, masih Pak Lurah simpan kan? Tanya Mbah Winta. Masih, Mbah, cuma tak jadikan pajangan di tembok rumah. Ya, anggap untuk hiasan kenang-kenangan mendiang kakek saya. Ucapku. Sebaiknya Pak Lurah gunakan ikat pinggang itu kembali, Pak. Perasaan saya kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Bukan Daryati, tapi dibalik kebangkitannya, tatap Mbah Winta serius. Tapi Mbah, keyakinan saya berseberangan. Takutnya saya dosa percaya dengan benda seperti itu. Begini Pak Lurah, tidak ada yang dirubah dari keyakinan dan kepercayaan Pak Lurah. Tetaplah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ikat pinggang itu terbuat dari kulit kijang asli, mampu untuk menjauhkan dari aura negatif yang ingin berbuat jahat. Memang jika aura itu tidak ada niat jahat, benda itu tidak akan memantulkan cahaya kuningnya. Hanya untuk berjaga dalam kondisi kampung sekarang ini, ucap Mbah Winta. Setelah berpikir lama, kurasa memang tidak ada salahnya jika ikat pinggang itu saya pakai dalam situasi seperti ini. Ya sudah, baik Mbah. Barangkali Mbah bersedia ikut serta dalam menenteramkan kampung ini. Pasti bakal sering tak mintai bantuan, Mbah. Sudah tugas saya, Pak Lurah, sebagai bagian dari warga kampungnya Pak Lurah. Setelah itu, hari demi hari, banyak warga luar yang datang ke kampung kami. Entah kabar dari mana mereka percaya bahwa air dari sumur Daryati mampu mengobati orang sakit. Bahkan ada kesaksian cerita kalau ada orang yang sembuh dari stroke setelah dibawakan air dari sumur tersebut. Saya dan warga kampung kerap kali memberikan edukasi kepada orang yang datang ke sana. Kalau sumur itu hanyalah sumur biasa, tapi apalah daya, mereka lebih percaya dan yakin. Lebih tepatnya, butuh untuk penyembuhan keluarganya yang sakit. Setiap kali kami tutup, pasti ada yang membuka kembali. Terlebih lagi ada saja yang datang malam. Mereka yakin semakin malam air itu diambil, maka semakin mujarab, yang ujung-ujungnya kocar-kacir karena kemunculan sosok Daryati. Pernah terpaksa kudatangi sumur tua itu karena adanya anak yang tertinggal setelah ditinggal lari tunggang langgang oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di sumur tua itu, saya dan Mbak Winta melihat sosok Daryati dengan pakaian putih, perut buncit, dan muka pucat. Dia sedang menggendong anak yang tertinggal itu. Anak itu tampak ketakutan dan menangis keras. Duk, sudah Duk, lepasin anak itu. Kasihan masih kecil, ucap Mbah Winta yang memohon.
Daryati pun tersenyum dan melepaskan genggamannya, sembari tertawa cekikikan dan melayang masuk kembali ke dalam sumur. Kami pun segera mengambil anak itu sambil berjalan ke arah pemukiman. Mbah Winta lalu berbicara. "Ikat pinggangnya nggak ada reaksi kan Pak Lurah?" "Oh, enggak Mbah. Saya tidak merasakan perubahan apa-apa dari tadi," ucapku. "Itu karena sosok Daryati sama sekali tidak ada niat jahat," jelas Mbah Winta. Saya hanya mengangguk tanda paham. Selang waktu, ada pula ketika masa panen padi tiba. Setiap sawah yang sudah dipanen biasanya dipakai pengembala bebek. Kalau bahasa kami mengangon. Ya, karena bebek yang diangon biasanya menghasilkan telur yang lebih banyak dan mereka akan mendirikan tenda. Bisa sampai seminggu, tergantung dari perhitungan pangan alami yang tersedia di sawah bekas panen. Salah satu pengembala mendirikan tenda di dekat Batu Gede, batas utara kampung kami. Menurut ceritanya, baru juga malam pertama, bebek-bebeknya berisik disertai dengan adanya suara mengembek yang tidak mau diam, seperti terganggu sesuatu. Wah, jangan-jangan maling. Segera diambilnya senter dan mengecek ke dalam kandang bebek yang dibuat kotak-kotak di sekat-sekat pagar terpal setinggi 50 cm. Dia senter ke setiap ujung, takut-takut ada ular atau maling yang masuk ke kandang. Bebek-bebek berlari-larian kompak bolak-balik dari ujung ke ujung. Kemudian dia menemukan beberapa ekor bebek yang sudah tercabik-cabik dan sebagian besar badannya sudah hilang. Terdengar kembali suara mengembek. Senter yang dia pegang diarahkan ke kanan atas, mengikuti suara mengembek itu berasal. Tepat di atas Batu Gede, ada sosok rupa tinggi berbulu dengan berkepala kambing, telinganya panjang, sedang asik memakan bebek hidup-hidup. Sontak dia pun berlari ke arah kampung dan meminta bantuan warga. Pak, tolong, ada hantu Pak," ucapnya dengan lari tergopoh-gopoh menghampiri beberapa warga. "Hantu di mana?" "Di Batu Gede," ucap si pengembala. "Wah, Batu Gede. Cepat ke Pak Lurah dan Mbah Winta," ucap salah satu warga. Setelah menerima laporan, saya dan beberapa warga menuju ke Batu Gede. Sesampainya kami di sana, terlihat semua bebek-bebeknya sudah habis terpotong-potong dan darah bercacaran dalam kandang. "Astagfirullah," ucapku. Mbah Winta pun merapalkan mantra. Nampak dari atas Batu Gede berdiri sosok Raweng. Ya, Raweng, jin penunggu Batu Gede dengan perwujudan seperti gendruwo, namun berkepala kambing dengan telinga panjang. Saya pun merasakan sedikit hawa panas dari pinggang. Kulihat ternyata ikat pinggangku memantulkan warna kilap kuning gading yang terang, padahal sebelumnya kuning kusam. "Semua warga harap menjauh," teriak Mbah Winta. "Pak Lurah, saya boleh pinjam ikat pinggangnya?" Kami pun hanya melihat Mbah Winta yang bersila di depan Batu Gede dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba sosok kambing di atas batu menghilang seketika. Hening dan mulailah muncul ledakan dan percikan api kecil seperti petasan dari setiap sudut Batu Gede. Sampai akhirnya Batu Gede itu mengepulkan asap hitam tebal. Mbah Winta terbangun dan menghampiri kami. "Ini Pak Lurah, ikat pinggangnya saya kembalikan." Ku ambil dan langsung bertanya, "Bagaimana Mbah?" "Sosok itu harus diberi pelajaran. Aku hanya mencambuknya beberapa kali. Toh Bapak juga salah," sembari menunjuk ke penggembala bebek. "Harusnya Bapak izin dulu ke Pak Lurah kalau akan bermalam. Jadi kan bisa kita siapkan sajen tanda minta izin. Ya beginilah hasilnya yang dimakan ternak Bapak," ucap Mbah Winta. "Maaf Mbah, Pak Lurah," ucap si penggembala. Hari berganti, bulan berlalu, tahun demi tahun. 15 tahun berlalu. Sosok Daryati menjadi bagian dari kampung kami, sampai dianggap menjaga. Ya, walaupun seringkali iseng menampakkan sosok kuntilanak bunting dengan wajah pucat. Tapi semenjak adanya Daryati, sama sekali tidak ada lagi kasus ternak warga yang hilang, ladang dipanen pencuri, atau yang lainnya. Aku dan Mbah Winta sampai sekarang belum mendapatkan jawaban pasti siapa dalang dibalik kematian Daryati dan cara menghentikan ritual di Sendang Dauan. Jawaban dari semua itu akan dilanjutkan dari kisah cucu saya Narto.
karena sampai di situ yang kuceritakan semasa saya hidup. Selanjutnya, dia sendiri yang mengalami untuk memberikan jawaban. Bersambung ternyata ceritanya. Kita lanjutkan besok malam sambungan cerita Narto dalam mengusut tuntas siapa penyebab Daryati meninggal atau menemukan pembunuh sekaligus pemerkosa Daryati ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen yang banyak ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.